Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ia cuek kepada ibunya sehingga ibunya marah dan berdoa buruk untuknya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Kisah ini pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda yang bernama Juraij. Juraij merupakan seorang ahli ibadah yang hidup pada masa Bani Israel. Kesolehannya dalam beribadah kepada Allah sangatlah luar biasa. Serta si Juraij memiliki seorang ibu yang sangat soleha. Namun, ia tidak tinggal bersama dengan ibunya. Pada suatu hari, ketika Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah, ibunya pun datang ke rumahnya untuk bertemu dengan anaknya karena rindu yang sangat mendalam kepada si Juraij. Ibunya pun memanggilnya, "Wahai Juraij, kemarilah dan berbicaralah denganku." Juraij pun mendengar, namun bingung. Dia sedang sholat, namun dipanggil ibunya. Juraij pun memilih tidak merespon panggilan ibunya karena lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibunya pulang dengan hampa. Keesokan harinya, ibunya datang lagi ke rumah Juraij lalu memanggilnya, "Wahai Juraij, kemarilah dan berbicaralah denganku, nak." Juraij pun mendengar lagi panggilan ibunya, namun tetap lebih memilih meneruskan sholatnya. Ibunya pun pulang dengan perasaan sangat kecewa. Kemudian, keesokan harinya, ibunya datang lagi ke rumah Juraij dan memanggil anaknya untuk yang ketiga kalinya. "Wahai Juraij, kemarilah dan berbicaralah denganku." Lagi-lagi, Juraij tidak menjawab panggilan ibunya yang sangat ingin bertemu dengannya. Kemudian, ibunya pun kecewa, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan marah kepada Juraij. "Ya Allah, ini adalah Juraij, dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita bezina." Ternyata doa ibunya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian pun datang menghampiri si Juraij. Pada suatu hari, datanglah seorang wanita pezina yang berasal dari suatu desa ke tempat Juraij tinggal. Selama tinggal di desa tersebut, wanita itu seringkali mendengar nama Juraij dari orang-orang karena ketekunan ibadahnya. Wanita itu pun berkata, "Jika kalian mau, aku akan menggoda si Juraij." Kemudian, wanita pezina itu pun pergi ke rumah Juraij. Lalu, ia menggodanya untuk melakukan perzinaan. Juraij pun menolak mentah-mentah godaan wanita itu karena merasa diabaikan. Wanita itu berniat untuk memfitnah si Juraij. Dia pun mendatangi seorang penggembala ternak di sekitar lereng gunung desa tersebut. Wanita itu pun berzina dengan si penggembala itu hingga wanita itu hamil lalu melahirkan seorang bayi. Kemudian wanita itu pun memberitahukan kepada orang-orang saat itu bahwa ia telah dihamili dan melahirkan anak Juraij. Lalu orang-orang menjadi kesal kepada Juraij atas apa yang dilakukan kepada wanita itu. Kemudian orang-orang mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat peribadatan si Juraij. Lalu mereka kemudian memaksa si Juraij untuk pergi dari kampung itu. Namun seseorang dari mereka mengatakan agar membiarkan Juraij selesai melaksanakan sholatnya. Ketika selesai melaksanakan sholatnya, maka Juraij pun keheranan atas apa yang terjadi. Ketika mengetahui bahwa dirinya difitnah oleh wanita itu, maka si Juraij pun datang menghampiri bayi tersebut. Kemudian bertanya kepadanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut mampu berbicara dan menjawab, "Ayahku adalah seorang penggembala." Kemudian orang-orang yang melihat kejadian itu sangatlah keheranan sebab bayi tersebut dapat berbicara padahal belum waktunya ia berbicara. Maka orang-orang yang telah merobohkan rumah peribadatan Juraij dan mau mengusirnya meminta maaf kepada Juraij. Mereka berkata, "Maafkanlah kami, wahai Juraij. Kami akan membangun kembali rumah peribadatanmu yang terbuat dari emas." Kemudian Juraij memaafkan dan berkata,
Jangan, cukuplah kalian membangunnya dari tanah liat seperti sebelumnya. Demikianlah kisah ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.